45 akan memaparkan hasil diskusi kami dari saya sendiri, Zulfa Nur Ida, dan rekan saya Dudinda Aryani Putri. Saya Muhammad Fauzul Radim Saputra. Saya Susdati Kalistia. Saya Widya Dwi Vanessa. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu problem statement. Rendahnya literasi membaca pada anak usia dini di Indonesia berdampak pada kualitas pendidikan. Maka dari itu kami hadirkan StudyLine sebagai solusi dengan konteks bacaan interaktif, fitur kreatif, dan ruang kolaborasi, sekaligus menawarkan model bisnis berkelanjutan yang memberikan nilai edukatif. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. StudyLine adalah aplikasi edukatif berbasis digital yang dikembangkan untuk menjawab tantangan rendahnya literasi membaca pada anak usia dini di Indonesia. Berikut adalah visi, misi, dan target pengguna kami. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan analisis dan kanvas model. Jadi kesimpulannya dari tabel ini adalah apa sih StudyLine itu? StudyLine itu anggap saja seperti Duolingo, di mana tujuannya untuk memberikan pembelajaran. Namun bedanya Duolingo kan buat belajar bahasa asing. Kalau di sini kami memfokuskan pada literasi anak. Lalu selanjutnya di sini ada desain produknya. Di sini beranda, lalu di sini ada fitur, dan di sini ada galeri ceria. Selanjutnya. Nah, lalu untuk analisis kompetitor, kami menemukan yang namanya Reading X, di mana di sini dibangun oleh perusahaan e-learning yang berasal dari Australia. Jadi fiturnya itu hampir sama seperti StudyLine ya, yang memfokuskan untuk membaca atau literasi untuk anak usia sekitar usia 3 tahun hingga 12 tahun. Fitur-fiturnya ada 6, yaitu Reading Lessons, Pony Game, Library, Laporan Perkembangan, Reading Express, lalu Match Sheets. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran dari StudyLine itu sendiri. Yang pertama ada pada marketing mix. Nah, untuk yang pertama kami menggunakan teori 7P, yakni ada product, price, place, promotions, people, process, and physical evidence. Nah, untuk produk, aplikasi ini tentunya fokus pada aplikasi membaca guna untuk menciptakan interaktif dan juga game edukatif untuk anak usia dini, agar anak usia dini ini bisa tertarik pada aplikasi kami. Nah, untuk price, kami memiliki 2 versi, yakni ada yang freemium, ada yang langganan yang pastinya juga terjangkau. Nah, untuk yang ketiga ini ada di place. Untuk place itu sendiri bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Dan untuk promotions, kami menggunakan promosi via sosial media, influencer, sekolah, dan juga promo awal. Nah, untuk people itu sendiri, kami menggunakan tim pengembang dan juga layanan pelanggan. Selanjutnya ada pada proses. Nah, pada proses dalam aplikasi StudyLine itu sendiri tentunya mudah, ramah pengguna, dan juga ada laporan literasinya. Dan yang terakhir ada physical evidence, yakni UI profesional, ilustrasi, rating, dan juga ulasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Time Samsung. Nah, untuk Time itu sendiri, yakni target kita adalah seluruh anak usia 2-8 tahun di Indonesia dengan akses perangkat digital dan juga internet. Dan yang kedua ada SEM, yakni adalah keluarga dan juga lembaga pendidikan yang butuh aplikasi literasi digital tentunya. Nah, untuk yang SOM, bagian dari SAM yang realistis dijangkau sesuai kapasitas dan juga strategi awal kami. Oke. Selanjutnya. Untuk aspek keuangannya, total kebutuhan
7.350.000. Dan untuk rancangan biaya gaji karyawan, totalnya yang kami gunakan yaitu sebesar 5.800.000. Keuangan biaya organisasi Storyland, kami menggunakan total 160 juta. Dan untuk semua total dari tahap-tahapan yang kami gunakan yaitu sebesar 7.385.000. Dan untuk rancangan pendapatan Storyland, kami dengan biaya pribadi 60 juta ribu dan investor dengan sebesar 120 juta. Dan proyeksi laporan laba ruginya proyeksi neracanya kami dengan semua total aktifanya sebesar 78 juta. Selanjutnya, dalam pengembangan aplikasi Storyland diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang jelas dan juga terstruktur. Nah, struktur organisasi Storyland ini dipimpin oleh Chief Executive Officer atau CEO. Nah, CEO ini didukung oleh jajaran eksekutif lainnya yang terdiri dari Chief Operational Officer, Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer, Chief Technology Officer, dan juga Human Research Officer. Pada tingkat manajerial terdiri dari manajer operasional, manajer keuangan, manajer marketing, manajer IT, dan juga manajer HR. Nah, pada tingkat supervisor terdapat supervisor operasional, supervisor akuntansi, supervisor digital marketing, supervisor developer, dan juga supervisor rekrutmen. Dan juga di tingkat pelaksana terdapat staf administrasi, keuangan, customer service, dan juga operator produksi. Nah, di samping itu, Storyland memiliki bagian pendukung yang terdiri dari product management, UI UX design, quality assurance or quality control, IT infrastructure, customer support, legal compliance, data analysis, marketing growth support, dan graphic design. Baik, sekian dari kami atas pemaparan aplikasi Storyland dari kelompok 5 tentunya. Nah, perlu diketahui bahwasannya melalui Storyland kami tidak hanya menawarkan sebuah aplikasi, tetapi menghadirkan solusi literasi digital yang relevan dengan tantangan pendidikan anak usia dini di Indonesia tentunya. Dengan strategi pemasaran yang terarah dan juga pasar yang terstruktur. Nah, Storyland ini bisa diharapkan mampu menjadi langkah kecil yang tentunya bisa berdampak dalam menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Sekian dari kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.